minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadhil Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua alhamdulillah masih bisa beristiqomah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita benar bisa mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang masalah waktu mensolatkan jenazah. Kalau untuk pagi ini yaitu masalah tempat sholat jenazah, kemudian nanti syarat sahnya, dan mudah-mudahan kemudian sama menguburkan jenazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi karamatihi nabi asrarihi. Al-Fasurabi fi wadi shalah, yaitu pasal keempat dan tentang masalah tempat, yaitu mensolatkan jenazah. Waqtalabu fi sholati ala janazati fil masjidi fa ajazaha al ulama wa qaraha ba'duhum minhum Abu Hanifah wa Abi Malik. Berbeda pendapat ulama tentang masalah mensolatkan jenazah terutama di dalam masjid. Bagaimana hukumnya? Nah, sebagian ulama boleh, sebagian ulama memakruhkan. Ya nanti ada alasannya mensolatkan jenazah di dalam masjid. Terutama yang memakruhkan itu yaitu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan sebagian dari yaitu muridnya Imam Malik. Wa qurwiya qari'atu dzalika an Malik, sebagaimana yang diriwayatkan yaitu tentang memakruhkannya dari jalur Imam Malik. Wa tahqiqa kana janazah kharijul masjid wa nasufil masjid, ada juga hakikatnya sungguhnya jenazah itu harusnya di luar, kemudian jamaahnya baru di dalam masjid. Juga yang maksudnya memakruhkan itu begitu kata dari jalur Imam Malik. Wasabul khilafi bidzalika di Aisyah wa di Abi Hurairah, yaitu terjadinya perbedaan pendapat itu karena ya dari jalur hadis yaitu Siti Aisyah dan Imam Abu Hurairah. Amma hadis Aisyah famarau Malik min anha amartu ala yamur alayya bi Sa'id bin Abi Waqqas fil masjid hina mata litadullahu. Yang mana jalur dari hadis Siti Aisyah itu adanya riwayat yaitu seorang wanita yang mana seorang itu meminta mendoakan kepada Sa'id bin Abi Waqqas yaitu waktu meninggal, dan itu ada di dalam masjid untuk mendoakan kepada siapa? Abi Sa'id bin Abi Waqqas, perempuan tersebut. Fa'angkara anasu alaihi dzalika, kemudian para sahabat sebagai sahabat itu mengingkari untuk mendoakan yaitu Sa'id bin Waqqas tersebut. Faqalat Aisyah ma asra'a ma nasiya nasa ma shalla Rasulullah sallallahu ala Sahal bin Baidah illa fil masjid. Alangkah cepatnya lupa manusia atau para sahabat itu, pasti Rasulullah pun tidak akan menyolakan kepada Sahal bin Baidah kecuali di dalam masjid. Kalau Sahal bin Baidah itu di luar masjid, ya. Itu jadi hadis yang pertama tentang masalah di dalam masjid. Wa hadis Abu Hurairah, kedua hadis dari Abu Hurairah, ini yang tidak boleh di dalam masjid. Bahwa anna Rasulullah SAW, sungguhnya itu hadis Abu Hurairah itu sungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda Rasul, man shalla ala janazati fil masjid fala syai'a lahu. Barang siapa orang yang mensolatkan jenazah di dalam masjid itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa hadis Aisyah, sedang hadis Aisyah itu yang tadi yang pertama itu sahabatnya lebih kuat. Wa hadis Abu Hurairah ghairu sabit au ghairu muttafaqun ala subatihi. Kalau hadis dari Imam Hurairah itu tidak kuat, kemudian mungkin tidak disepakati tentang kekuatannya dari jalur Abu Hurairah. Jadi lebih bagus itu yaitu dari jalur Siti Aisyah, bahwasanya di dalam masjid pun tidak apa-apa. Lakin ingkar sahabat Aisyah ya dulu ala istalil amma bi khairilika indau muisyadilika bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala janazah.
Kemudian para sahabat tentang masalah hadis dari Siti Aisyah menunjukkan bahwasanya yang lebih masyhur itu mengamalkan sebaliknya dari hal tersebut, dan dikuatkannya hal tersebut oleh riwayat-riwayat terutama yang mana Rasulullah SAW pernah menyolatkan Raja Najasyi itu yaitu di musola, ya, yang mana posisinya bukan di masjid, jadi di musola, tempat sholat yang ada di dalam rumah ketika menyaksikan Raja Najasyi. Qad za'ama ma'lum ana sabu min abidalika wa anna maiti bani adam maitatun wa bihi dhaufa. Menyangka yang memakruhkan itu bahwasannya kalau jenazah itu termasuk apa, bangkai. Kalau bangkai itu otomatis apa, nah itu yang memakruhkan tersebut, sedangkan wa fihi dhaufa, hal tersebut itu lemah gitu ya. Kalau menyangka emang sudah jadi mayit tadi udah hukumnya. Li'anna hukmul maitati syar'i wa la yusbitu li ibnu adam hukmul maitati la bidalil. Sebenarnya hukum mayit itu secara hukum syarat tidak ditetapkan, terutama untuk hukum dari keturunan Nabi Adam atau manusia itu la bidalil, karena tidak ada dalil bahwasanya kalau jenazah itu termasuk terutama dari ini ya, dari turunan dari manusia, bahwa manusia itu termasuk bangkai. Wa qaraha ba'dhum lisati ala janazi bil maqabir linayil walidi anis sholati biha. Kemudian sebagian pun memakruhkan mensolatkan jenazah di atas kuburan karena apa? Melarang atas warid tentang masalah sholat di atas kuburan. Jadi memakruhkan tempatnya ya. Kalau bisa tidak di atas kuburan, di mana? Di rumahnya. Wa jazal aksaru li ummi wasallam, karena bolehnya kebanyakan terutama umum dari sabda Rasulullah ja'altu li al-ardu masjidan wa tahura. Menjadikan bahwasannya bumi ini Allah menjadikan masjid tempat sujud dan yaitu suci. Kalau menjalir dari jalur tersebut boleh, namun hukumnya makruh saja. Kalau misalnya mensolatkan di atas kuburan walaupun boleh, namun hukumnya makruh saja. Al-Fasul Khamis, pasal yang kelima, bisurati ala janazi, yaitu tentang syarat sah salatnya melaksanakan jenazah. Wa tafaqal aksaru ala anna min syartiha atau haratu kama tafaqal jami'um ala anna min syartiha al-qiblatu. Sepakat kebanyakan ulama sungguhnya syarat sahnya salat jenazah itu yaitu suci dari hadas baik kecil ataupun besar, dan sepakat ulama pun bahwa jadi salah satu syaratnya salat jenazah itu menghadap kiblat. Wahtalafu bi jawazi tayammum la idza khaifa fawatiha. Yang menjadi perbedaan pendapat itu tentang bolehkah tayamum untuk salat jenazah bagi orang yang takut ketinggalan ketika mau salat jenazah. Boleh enggak tayamum? Kalau ulama kalau kaum tayamum isolah idza khafal fawat, sebagian kaum boleh tayamum kalau misalnya benar-benar ketinggalan, takut ketinggalan untuk melaksanakan sholat jenazah. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Sufyan wa Auza'i wa jamaah, itu pun dipegangnya oleh Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan, Auza'i dan sebagian golongan yang lain. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad, kalau pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu la yusalli 'alaiha bi tayammumi, tidak boleh melaksanakan sholat jenazah dengan tayamum, artinya dengan melaksanakan wudu. Kalau misalnya takut ketinggalan ya tinggal membuat sholat yang baru gitu ya. Kalau misalnya kalau ketinggalan gitu. Kalau misalnya benar-benar kalau cuma ketinggalan 2 takbir kan kemudian ada tata cara ketika ketinggalan takbir itu kan bisa dengan qada. Wasabu khilafin qiyasu fi dzalika ana salatil mufrati paman syabi biha ajazat tayammum ani min syabi dzalil waqti bi waqti shalah ala janazah. Kalau maksudnya perbedaan pendapat tersebut itu karena menyamakan salat jenazah itu dengan salat fardu. Kalau seandainya sama salat jenazah dengan salat fardu karena takut ketinggalan, maka boleh tayamum yang tadi yang membolehkan tayamum. Wala misyabi biha la bi tayamum li ana indau min furudil kifayah au min sunil kifayah wa ikhtilafin bidzalika. Kalau seandainya tidak disamakan dengan salat fardu, maka hal tersebut yaitu maka tidak disamakan salat fardu, maka tidak boleh tayamum. Cuma diintikan pokoknya ditetapkan, dia bertekad bahwa salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah atau sunat kifayah, maka tidak boleh dengan tayamum gitu ya udah laksanakan wudu.
kecuali kalau darurat tidak ada air baru bisa. Wa syada qaumun faqala yajuzu ayusolli ala janazah bi ghairi tariqatin. Sebagian kaum itu sad hukumnya janggal. Jadi bahwasanya boleh melaksanakan sholat jenazah itu dengan tidak bersuci atau tidak melaksanakan wudu atau tayamum. Namun kaulnya sad itu janggal artinya tidak boleh melaksanakan. Yaitu di antaranya siapa? Wa huwa qaulu Asy-Syafi'i, pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Wa haula izanu anna isma sholal yaitu nasola janazah wa naitun hal isma doa tidak akan lasakia siruku wala syukur, karena beliau itu menyangka bahwasanya sholat jenazah itu beda dengan sholat fardu, kan di antaranya tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Pendapat beliau maka boleh melaksanakan sholat jenazah pendapat beliau ya, tapi sah tidak boleh, sah itu janggal tidak dilaksanakan. Jadi bisa melaksanakan sholat jenazah dengan tidak apa melaksanakan bersuci, berwudu atau bertayamum. Al-babu salis pas terakhir pendapat tentang masa menguburkan. Wa ajma'u sepakat ulama ala wujubi dafni wal asufi qaulu ta'ala alam naj'al ardo kifanan akifatan ahya'an wa amwata. Sepakat ulama bahwasanya itu wajib dikuburkan. Ya, yaitu dalilnya yaitu dasar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami menjadikan bumi itu tempat berkumpul baik orang yang hidup dan orang yang mati. Kedua firman Allah Subhanahu wa taala wa qulu wa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ard. Kedua yaitu Allah menyuruh burung gagak untuk menggali di bumi itu untuk kepada siapa? Melihatkan kepada si Qabil bagaimana cara menguburkan saudara. Jadi hukum menguburkan itu hukum wajib. Jadi kalau tidak boleh dibakar, apalagi di tempat museum gitu ya. Waktu Islam itu wajib dikubur. Wa qara Malik wa Syafi'i takhsisul kubur. Memakruhkan Imam Malik dan Syafi'i tentang penembokan kubur. Bisa kita maaf dari yang boleh ditembok dari Imam Malik dan Imam Syafi'i hukumnya makruh. Wajah dari Abu Hanifah dan membolehkan dari pendapat Abu Hanifah untuk masalah penembokan. Juga ada yang ditembok pakai penama seperti itu. Wa kadzalika qara'a qaumun al-qulu 'alaiha, kemudian sebagian dari hal tersebut pun memakruhkan tentang sebagian kaum untuk duduk di atas kuburan, hukumnya makruh. Wa qaumun ajazu, sebagian kaum itu membolehkan. Dalika ta'ilun nahyi an dalika anul qud la ilaha li hajatil ihsan wal asar wa itu bin nahyi an dalika, yaitu sebab alasannya tadi menakwil tidak boleh duduk di atas kuburan itu di antaranya untuk kepentingan hajat ya, kepentingan manusia, sebagaimana nanti ada hadis yang tentang masalah duduk di atas kuburan yang melarangnya, di antara minha hadis Jabir bin Abdullah, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW qala kata Jabir bin Abdullah melarang siapa Rasulullah SAW antah sisul kubur, dari penembokan kubur, wal kitabatu 'alaiha, dan memberi tulisan di atas kuburan, wal julusu 'alaiha, dan duduk di atas kuburan, wal bana 'alaiha, dan membangunnya di atas kuburan. Hukumnya itu melarang. Wa min hadis Amr bin Hazm, kedua yaitu hadis dari Amr bin Hazm qala kata Amr bin Hazm ro'ani melihat kepada saya siapa Rasulullah SAW alal qabri, duduk di atas kuburan, faqala kata baginda Rasul anzil anil qabri la tuzi sahibal qabri wa yuzika, turun kamu dari atas kuburan tersebut. Kenapa? Karena kamu tidak meninggalkan atau tidak menyakiti kepada orang yang dalam kubur di dalam kubur, atau yang dalam kubur tidak menyakitimu, sehingga kalau kira-kira tidak menyakitimu maka turun dari atas kuburan tersebut. Wahtazaman ajazul qu'an wal qabri bimarwi an Zaid bin Sabit annahu qol, kemudian menjadikan hujah penguat terutama untuk bolehnya duduk di atas kubur. Jadi artinya riwayat dari Zaid bin Sabit annahu qol, sungguhnya Rasulullah innama nahan Rasulullah, sungguhnya Rasulullah melarang anjulusi, dari duduk alal kubur, di atas kubur, li hadasin au goitin au bolin, jadi menguatkan bahwa melarang itu karena dia itu mau kencing, mau BAB atau BAK ya, buang air besar atau buang air kecil. Kalau karena hajat itu tidak boleh. Kalau misalnya tidak hajat ya tidak buang
kotoran maka boleh sebagian ulama itu. Wa qala yu'aidu dzika marwiyan Abi Hurairah, kemudian dikuatkan juga tentang dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa ala qabri yaqulu aw yaqatu paka'an nama jalasa ala jamratin narin. Barang siapa orang yang duduk di atas kuburan untuk berak, untuk BAB atau misalnya BAK, buang air kecil, maka dia sama dengan duduk di atas bara api, kata baginda Rasulullah SAW. Wa ila hada dhahabul Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i. Sedangkan jalur tersebut, hadis tersebut dipegang oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Artinya dimakruhkan kalau kira-kira misalnya ada tempat lain. Kalau misalnya darurat tidak ada tempat duduk berdekatan, itu boleh karena kan cuma hukumnya makruh kalau berdekatan. Kalau sekiranya ada tempat untuk duduk maka duduklah, tidak boleh di atas kuburan kalau sekiranya ada tempat yang lain. Maka barangkali ada pertanyaan, insya Allah udah beres ya untuk masalah sholat. Untuk selanjutnya nanti mulai memasuki bab zakat ya, lumayan panjang, maksudnya berapa bulan baru beres bab sholat, baru masuki baru insyaallah ya besok tentang masalah zakat. Maka barangkali ada pertanyaan untuk masalah tempat, masalah menghadap yang mulu ke mayit ya. Itu ada yang ke sana ya, yang baunya ke itu ya ke arah sana, atau kepalanya kakinya ke ke sana ya, ke selatan, ke kidul ya. Untuk kakinya ke sana, kepala ke sana. Tapi ada yang emang ada yang dibalikan gitu ya, tapi bagusnya yaitu sunatnya ke sana gitu. Kebanyakan ulama ke sana untuk kepalanya, ke arah sana karena kiblat di sana. Ya ketika kita menghadap kiblat, posisinya ada di tubuh kanan ya. Posisinya sunatnya ada di kanan kepala ketika kita menghadap kiblat. Jadi artinya kemana? Ke sana. Bagusnya dan sunat itu untuk posisi. Dalamnya kubur seorang mayat itu seberapa meter? Itu kalau dari jauh saya itu setinggi orang Ibnu Adam, yaitu kalau dulu itu memang ada ini ya agak banyak ini agak tinggi. Kalau sekarang diukuran aja sih, ukuran ini ya yang biasa orang biasa di antara kita jangkaunya, kemudian dilebihi ini ya, kira-kira berapa ya, ada berapa orang kalau tinggi orang 2 meter kurang ya 2 meteran, sunatnya dilebihi jadi 2 meter pasnya itu. Beda atau sama dengan perempuan dengan laki-laki? Itu sama, enggak ada ininya, untuk jarak itu tidak ada ukuran ininya kan, minimal begitu. Kalau dari jalur saya itu ya kira-kira 2 meteran lah ya. Karena itu biasanya ada kan kita itu berdiri 180 kan? Ya sudah itu sampai 2 meter. Jadi lebih satu tapak gitu. Boleh nggak dalam satu liang itu dikubur 2 orang? Kalau syai'un darurat itu boleh. Ya, yang penting tidak boleh disimpan di museum. Ya, boleh. Kalau syai'un darurat, ya darurat itu tidak ada lagi, atau karena suka ada karena faktor ekonomi gitu ya, suka susah akhirnya suka ada kan di yang di namanya ya itu yang kayak itu dibayar itu jadi korim itu ya, ditumpuk sampai ditumpuk. Apalagi seperti terjadi peperangan itu kan darurat, akhirnya ditumpuk tersebut. Kalau tidak darurat, Kalau tidak darurat jangan dikubur sekalian. Maksudnya kalau tidak darurat jadi berarti enggak. Iya, kalau tidak ada darurat pun ya lebih baik buat 2. Kalau seandainya waktu pun, kecuali ada wasiat biasanya juga ya, dari pengen disatuin misalnya meninggalnya tidak lama barengan suami istri misalnya, apa yang hidup sudah mati, tetap pengen disatuin apa gitu ya. Intinya yang diajarnya wajib dikuburkan, itu tidak termasuk ini paling dalam wasiat. Kalau misalnya tidak syai'un darurat, ada yang mengerjakan, ada mayit, yang lebih baik tidak boleh ditumpuk dan tempatnya ada ya, lebih baiknya tidak boleh ditumpuk, dipisah gitu. Ini di sini tidak ada masalah adan. Untuk masalah adan gitu ya, masalah adan suka ada yang mengadatkan dalam kubur, itu tidak ada dalil yang secara spesifik. Ngambil dalilnya di mana?
ngambil dalilnya itu dari apa? Ketika Rasulullah mengadani apa? Lahirnya siapa? Cucunya dari siapa? Sayyidina Ali. Dari situ kenapa mengkias ulama tersebut? Karena itu pindah alam dari alam lahir kepada alam dunia. Akhirnya ulama mengkias, sebagian ulama dia pun pindah alam dari alam dunia kepada alam akhirat gitu. Maka mengambillah secara dalil untuk mengadankan haji atau jenazah, itu dalilnya ya. Dalil yang jadi dalilnya dalil kias ya, dalil kias bukan dalil spesifik. Jadi begitu, ada yang suka mengadankan. Kalau untuk dalil spesifiknya tidak ada. Kalau dimakamkan satu liang berdua ya, bukan muhrimnya, boleh sih? Ya kalau sewu darurat boleh. Kalau sekira-kiranya ada tempatnya, ada yang mengajarkan, kemudian meninggalnya barang-barang. Kalau misalnya pindahnya tidak barang-barang, kita tidak tahu ketika dibuka misalnya ya, ada mayit, apakah boleh di situ? Kira-kira tidak ada lagi tempatnya, tidak apa-apa ditumpuk. Karena dari dulu pun sampai kemarin pun di Palestina pun sama. Kalau sewu darurat seperti terjadinya perang, itu kan ditumpuk karena banyak sampai digali panjang gitu ya, kemudian akhirnya ditumpuk juga karena darurat. Sewu darurat itu tidak apa-apa ya. Kecuali kalau misalnya tidak darurat tempat itu lebih baik apa? Tidak boleh ditumpuk kalau tempatnya ada. Kalau ditumpuk mungkin kan bertindih. Kalau misalnya ini lebih dalam satu, ya mungkin satu lagi di atas gitu. Apa boleh seperti itu? Sebenarnya tadi juga tidak apa-apa. Darurat. Tidak, tapi tidak darurat itu ya. Nah, tapi bisa lagi dalam satu liang mungkin udah duluan yang meninggal di bawah, ya pingin satu lagi meninggal di atas gitu. Nah, tapi tidak darurat. Tapi tahu ada jenazah. Tahu bahwa memang sudah dipersiapkan seperti itu misalnya. Nah, itu ya seperti wasiat lagi, itu tidak apa-apa. Kalau seperti wasiat lagi mah, misalnya udah dipersiapkan. Ya itu seperti wasiat sebetulnya. Kalau ada bahasa dipersiapkan, itu tidak apa-apa. Kemudian kalau misalnya sekira-kiranya ada yang mengerjakan lagi, mau dan kesepakatan keluarga misalnya ya, kalau bisa tidak darurat lebih baik apa pindah. Tapi ada yang mengerjakannya siap kembali, itu lebih utama pindah. Tapi kalau tidak ada yang mau mengerjakan lagi, darurat, apalagi situasi misalnya malam atau gimana ya, lebih baik kalau misalnya sekira-kira lama. Sedangkan yang dianjurkan kalau mau mengambil dari dalil hadis, sunatnya itu apa? Segerakan, baik ngambilnya ke sana gitu. Kalau misalnya darurat itu yang menggalinya tidak ada lagi misalnya ya, tidak ada, kemudian ruangan apalagi di tempat-tempat tidak ada misalnya, tempatnya tidak ada lagi, ya tidak apa-apa ditumpuk. Karena sekarang kan pemakaman itu ya mungkin di dalamnya itu dibikin dua tempat gitu. Satu di bawah, Itu di kalau atas. misalnya suaminya atau istrinya meninggal atau anaknya mungkin di atas. Maka ada yang tiga itu. Itu tidak apa-apa karena itu termasuk darurat biasanya seperti di sini. Bukan soal masalah darurat, nggak ada darurat. Oh direncanakan dan iya. Oh, di program sudah. yang pertama 2,5 meter, yang kedua 2,3, yang keempat 2 meter. Sudah ada programnya. Itu menurut hukum bagaimana? Tidak apa-apa sebetulnya. Ngan lebih utama, bukan maksudnya ini, ngan lebih utama kalau misalnya bagusnya dipisah, bagusnya jadi kesini ya. Kalau misalnya bagusnya ngambil bagus kan, ikhtisan rasanya. Kalau program seperti itu tidak apa-apa. Sudah diprogram itu tidak apa-apa. Yang penting dikuburkan, gitu aja. Dan kedua, dalilnya paling yang lebih spesifik apa? Disegerakan, itu saja. Jadi secara hukumnya tidak apa-apa. Zaman Rasulullah pernah nggak melakukan seperti itu? Baik ketika terjadi perang, iya. Misalnya yang biasa Jarang, ya. Kalau yang biasa itu tambah dulu itu tanahnya masih luas, ya tanah masih luas, penduduknya tidak terlalu banyak. Kalau sekarang
Mungkin seperti di kota penduduk makin banyak, makanya seperti ada sistem porim itu kan ditingkat-tingkat ya. Yang harganya murah biasanya lebih kelihatan kakinya. Kalau mahal baru lebih dalam. Itu mah Di peribahasanya. Saudi sekarang kan lagi di Sistem itu ya? Jadi Ya. maksudnya lorong, taruh jenazah situ, ditinggal nanti Ya. udah diturun berangkat. Ya, karena itu kita mengatur melihat penduduk karena penduduk semakin banyak dan kemudian dan kebanyakan orang pengen gitu ya, kebanyakan suka ada pengen dikubur di sana gitu ya, akhirnya menggunakan program tersebut tidak apa-apa ya, menggunakan program tersebut itu karena apa, daruratnya itu penduduk semakin banyak seperti di kota di Solo pun sama. Suka ada kan pengen saya meninggal dikubur di sana, Abu Jahal juga sama di sana. Karena kembali kepada keluarga ya. Kalau keluarganya ada secara hakikatnya, kalau orang dikuburkan di A misalnya seperti kita lagi pelaksanaan haji, keluarga pengen sebagian keluarga bisa suka ada pengen wasiat pengen di sana, tapi keluarga pengen tetap diambil. Secara hakikatnya Allah sudah mengatur. Kalau misalnya dia tanahnya di kompleks ini pasti kembali, karena ketika lahir dia mengambil tanahnya misalnya di kompleks ini pasti kembali ke kompleks ini. Kalau tidak akan tertukar secara hakikinya. Secara syariat biasanya juga ada pihak keluarga tetap pengen diambil gitu ya, dari jenazah yang ketika meninggal gitu. Jadi intinya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa secara umum boleh, karena sebuah darurat ke zaman sekarang itu. Dan kalau di kuburan itu kan ada liang lahat itu ya, itu hukumnya gimana? Apakah harus pakai liang lahat kah? Itu supaya ketika tertumpahan tanah tidak terlalu kan, karena ada juga yang, dan memang untuk masalah spesifik lebih sudah ada sih dalilnya dalam kitab lain gitu ya, kan secara ininya supaya ketika tumpukan tanah itu tidak terkena jenazah, maka suka ada di lubang sedikit, ada juga lah cuma sedikit tapi ditahan oleh papan gitu ya, atau apalah kayu atau papan. Tujuannya itu supaya menjaga si tanah itu tidak terkena jenazah, supaya tidak cepat hancur gitu. Karena kalau langsung kena si tanah kena kulit biasanya cepat hancur secara ini mah ya, secara hukum ya, itu logikanya gitu ya. Nah, untuk masalah sunahnya tidak ada gitu ya pengertian itu kan, secara isyarat hadisnya mah tetap cuma dikuburkan, dan jalur-jalurnya untuk kedalaman dan sukanya itu ada nanti dalam hadis dalam kitab lain, namun diambil oleh para alim ulama gitu, seperti 2 meter gitu ya, itu kan diambil oleh mazhab Imam Syafi'i, itu sunatnya. Cuma mengisyaratkan diambil oleh para alim ulama seperti jarak-jarak. Kemudian termasuk masalah yaitu menggali sedikit, itu juga ada juga yang menggalinya sampai dalam sehingga tidak memakai papan, ada. Yang penting si jenazah itu tidak terkena langsung si kulit tidak langsung kena tanah. Itu masih secara logika syariat. Tapi kalau secara hakiki, kalau dia amaliyahnya baik, seperti tragedi itu Imam yang kita dari Indonesia itu Imam Nawawi itu yang dari Banten, ini 1 abad lebih kan, ketika dibongkar jasanya masih utuh. Intinya secara hakikat mah yaitu tergantung amaliyah gitu ya. Nah itu mah secara syariat itu supaya tidak cepat hancur. Kalau misalnya dikubur sesama ya dicampur sama non muslim dengan non muslim bisa boleh nggak? Barang atau ketika nyusul gimana? Ya pokoknya mungkin di situ ada tempat non muslim sudah itu bisa. Intinya mah tidak apa-apa kalau misalnya udah ada rencana-rencana seperti itu ya. Mau dibarengin itu tidak apa, kalau yang penting sudah kesepakatan dari pihak keluarga juga biasanya ya, tidak apa-apa. Namun intinya dari jalur secara hukum fikih dianjurkan cuma wajib dikuburkan, dan untuk jaraknya dari mazhab Imam Syafi'i itu 2
meter. Terus untuk masalah penumpukan boleh, karena banyak dulu juga zaman ketika tragedi peperangan gitu. Secara tumpukan baik muslim atau non muslim sesudah itu mas tidak apa-apa. Ada yang sejarah Ustaz, jadi kenapa tidak boleh ditumpuk itu? Karena mungkin seseorang itu sedang disiksa, siksa kubur. Nah, masuk ke situ orang yang siksa kubur. Pernah ada sejarah itu ya, sampai ada seorang anak yang memimpikan kepada orang tuanya untuk memindahkan karena di sampingnya itu terganggu dengan siksaan kubur. Makanya tidak dibolehkan seseorang itu ditumpuk-tumpuk seperti itu. Makanya harus berpisah. Iya, Apalagi makanya dengan non muslim tahu dia disiksa di situ. Kalau kita ditanam di kubur di situ juga berarti kan. Jadi takut mengganggu gitu ya. Makanya gitu. Kalau misalnya ihtisan bagus, karena saya juga dari awal lebih baik dipisah. Kalau seandainya darurat, misalnya darurat, tidak ada lagi yang mengerjakan, apalagi itu sudah masuk wasiat. Seperti tadi itu masuk wasiat melalui mimpi. Kalau melalui mimpi itu maka lebih baik dipindahkan. Itu kan wasiat maksudnya, kan melalui mimpi gitu. Kalau misalnya darurat, saya darurat itu kita misalnya tidak tahu ini yang misalnya muslim atau non muslim yang sudah duluan meninggal misalnya ya, kita kan tidak tahu kan, biasanya nantinya pakai itu ya, pakai papan biasanya ditutup biasanya. Maka iya lebih utamanya lebih baik dipisah, makanya kembali dari hukum awal gitu. Kalau misalnya darurat itu tidak apa-apa. Kalau di Mekah ya kita tahu bahwa memang dipilih-pilih itu karena kita bahwa itu tanah haram, tanah pasti mereka ini sudah dijamin masuk surga. Amin, ya. Tapi kalau misalnya di tempat lain itu kan kita nggak tahu gitu. Kalau di Makkah pun ada seperti si Abu Jahal pun sama di sana. Ya. Tapi di luar Mekah ya, di luar tanah haram. Sama di sana gitu. Intinya kembali kepada amal ya. Ya seperti tragedi itu kan termasuknya ke wasiat melalui mimpi, maka lebih utama dipindahkan. Jadi intinya gitu ya. Ya untuk perencanaan itu tidak apa-apa, yaitu ke hukum asalnya tidak apa-apa, itu pun tidak apa-apa. Kan lebih utama kalau misalnya tadi ada tempatnya, ada yang mengerjakannya siap dan semuanya, lebih baik dipisah. Itu sebetulnya hukumnya. Itu secara singkatnya. Kalau yang tadi sama non muslim sama muslim, kalau misalnya duluan udah kelihatan maka itu ya lebih baik dipisah untuk kepada tragedi tersebut. Mungkin itu gambaran secara ini. Ya. Hukum yang kalau mahkamah juga ada di yang tadi nggak boleh di semen makhluknya ya. Maka ada yang langsung beli untuk Ya. di sana. Cuma hukumnya makruh saja. Kalau misalnya tetap dari keluarga pengen mangga, hukumnya makruh. Makruh itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi hukumnya cuma menghukumi makruh saja. Kalau misalnya suka ada tanggung misalnya dari tulisan seperti beli itu kan sama. Makanya diantaranya yang sudah jadi itu kan bahasanya di sini walbana. Nah Rasulullah SAW antah jizil kubur, pertama penembokan itu yang pakai bata biasa. Kemudian wa kitab 'alaiha tulisan, ada juga tulisannya. Wa julusu 'alaiha duduk. Kemudian wal bana, itu maksudnya bana yang sudah jadi pembangunan itu. Dan juga yang dimaksud bana itu tidak juga boleh ada pembangunan di atas kubur, dan maka suka ada dipisahkan dulu si jenazahnya. Itu bisa, kalau bisa tidak boleh. Nah, Rasulullah melarang, itu udah ada hadis spesifiknya. Enggak, itu hukum saja makruh, itu terserah. Kalau misalnya darurat, apakah harus dibongkar ya kembali kepada pihak keluarga. Ya, kalau misalnya yang sudah jadi, hukumnya makruh saja. Jadi lebih baik tidak ada ini, suka cukup dengan suka tanah kalau dulu itu pakai batu, ya tanahnya. Gimana tuh nanti takut bingung. Itu Allah alam ya, yang dulu pakai batu dan sekarang pun suka ada tanah-tanah lain biasanya untuk ini keluarga atau lain. Kalau menanam pohon Ustaz itu apa disunahkan? Gimana? Menanam pohon menanam di atas ada kuburannya, kan rupanya ditanam pohon atau apa pinggir-pinggirnya. di pinggir atau di depan kepala itu juga ada pohon. Itu dulu juga paling suka pakai tanda ya,
tanah ada kuburan. Karena mengatakan bahwa pohon itu akan berzikir buat si mayat. Karena waktu Nabi melewati itu, Nabi rumah itu menanamkan selama pohon rumah ini belum Ya, itu makanya orang akan menanam pohon di situ. untuk masalah amaliyahnya itu memang untuk amaliyah baik di atas kuburan atau di pinggir kuburan menanam itu hukumnya sunat gitu ya, mau dimanapun, dan setiap tanaman itu pasti berzikir dan batu pun pasti berzikir. Pokoknya intinya menanam itu dimanapun, apalagi cuma seperti tragedi kisah tersebut, biasanya imam ketika itu mudah-mudahan ketika yang penanaman itu menjadikan saksi, itu bertasbih untuk mayit tersebut, itu tujuannya. Kan intinya secara menanam apapun dimanapun tempatnya hukumnya sunnah gitu ya, dan itu tujuan harapan biasanya gitu, menanam dekat kuburan itu mudah-mudahan si tanaman tersebut berzikir untuk orang yang meninggal tersebut, itu tujuan. Dan terjadi ketika Rasulullah SAW pernah. Mungkin itu gimana? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan sehari-hari, terutama bisa beristiqomah, kita terus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan benar-benar menjadikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.